Nah, jadi bukan hanya untuk menghidupi saya dan istri pribadi gitu, biaya kuliahnya segala macam, bahkan bisa menyelamatkan perusahaan IT saya ini, Kang, yang tadinya di ujung tanduk ini. Nah, dari situ saya berpikir kalau manfaatnya dirasakan berdua atau bertiga lah sama perusahaan saya yang udah recovery gitu, nanggung kayak gitu, Kang. Nah, akhirnya kita perluas gimana caranya hasil yang kita dapetin ini bisa dirasakan juga sama anak-anak muda lain. Waktu itu kita fokusnya di Bogor. Nah, kita bikin lah, waktu itu masih komunitas. On Buzzer tuh jadi awalnya komunitas dulu. Kita tawarin orang-orang, ada nggak yang mau punya penghasilan dari sosial media kayak gitu. Kita kedoknya itu komunitas fotografi dulu, Kang. Terutama cewek-cewek kan banyak tuh yang seneng difotoin. Nah, dari situ kita arahin dikit-dikit. Sayang kok foto-foto doang, kita belajar nyari uang yuk dari sini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di acara Ngoprasi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita bakal datang ke kantor salah satu pengusaha muda di Kota Bogor. Penasaran siapa? Ayo ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di Ngoprasi. Apa tuh? Ngoprasi itu apa? Ngobrol penuh inspirasi. Semoga. Hari ini gue lagi bareng Kang Acimlo. Ya. Iya, seorang pengusaha muda di Kota Bogor. Jamaah teman hijrah juga, beberapa kali pernah datang kajian, dan beliau ini Masya Allah ya, banyak sekali menjadi pintu bagi anak-anak muda untuk berkarir, tentunya di dunia sosmed. Mungkin kita bakal kenalan dulu nih teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Kang. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Iya, makasih banget nih udah dijamu di kantornya. Ya, ala seadanya. Oke nih Kang, boleh kenalan dulu nggak Kang? Oke, Sebenarnya. Nama saya Lutfi Hakim, owner dari On Buzzer. On Buzzer itu aplikasi marketplace, tapi yang kita jual itu manusia, kan? Oh, manusia. Jasa manusia gitu. Jasa jadi bukan manusia. human trafficking. Iya. Saya mulai bisnis itu dari umur 19 tahun atau 6 atau 7 tahun lalu lah. Oh. Jadi umur saya segitulah. Segitulah ya. Nanti hitung sendiri. Berarti Kang Acim ini asli Bogor? Bang ya? Sebenarnya kalau lahir sih, saya lahir di Pemalang. Di Pemalang. Cuman dari kecil di Bogor. Jadi saya juga bingung kalau disebut orang Bogor nggak asli Bogor gitu. Tapi saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Oh gitu ya. Berarti dari kecil emang udah tinggal di Bogor? Iya, dari kecil udah tinggal di Bogor. SMP, SMA sini? Bahkan TK sih. Oh dari TK ya? Di TK tuh udah di Bogor kayak gitu. Jadi ya udah tahu banget lah ya tentang Bogor ya. Bisa disebut putra daerah nggak tuh? Bisa juga. Bisa ya? Kan lahir? Enggak sih. Oh nggak lahir ya? Enggak. Besar di sini aja? Besar di sini. Sip, mantap. Berarti memulai bisnis dari umur 19 bisa dibilang? Dari umur 19 tahun, waktu itu masih sambil jadi karyawan gitu. Masih sambil kerja di tempat orang, tapi udah mulai bikin bisnis ini, lalu 2 tahun kemudian baru fokus usaha, berhenti kerja segala macam. Udah gitu. Oke. Tinggalin pekerjaan, fokus bisnis. Iya. Nah, bisa ini nggak Kang? Kan ini nih, yang saya menarik tuh dari On Buzzer, mengelola dan membuka lapangan kerja bagi anak muda ya, untuk menjadi influencer. Iya. Terus juga dengar-dengar juga memang dibina dari nol, bisa dibilang gitu? Tidak semua. Tidak gitu. semua ya? Jadi kita punya program sejenis inkubator kayak gitu. Inkubator. Bahkan itu dari sebelum berdirinya On Buzzer tuh program itu udah ada. Ya dulu sih tujuannya untuk riset kan gitu. Nah, jadi kita pengen tahu orang yang bukan influencer untuk jadi influencer itu
caranya seperti apa, fasenya berapa lama kayak gitu. Nah jadi ada seperti itu lumayan banyak juga, terutama yang Bogor. Kalau sekarang udah se-Indonesia, jadi nggak mungkin juga kita menginkubasi talent-talent di luar kota Bogor kayak gitu. Nah itu bisa diceritain nggak Kang ininya apa inspirasinya? Karena kalau berbicara 6 sampai 7 tahun yang lalu tuh saya ngelihatnya di sosial media tuh banyaknya akun publik. Ya. Tapi Akang berpikir yang lain untuk membuat On Buzzer ini nih. Ya. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya gini Kang, kalau 7 tahun itu saya koreksi, 7 tahun itu saya memulai bisnisnya. Saya mempunyai beberapa bisnis. Iya. Nah jadi On Buzzer ini, kalau On Buzzer-nya sendiri 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah jadi bisnis pertama saya itu di bidang IT Kang. Sampai sekarang IT konsultan. Namanya PT Lulin Mandiri Indonesia. Nah jadi kalau inspirasinya On Buzzer kayak gimana, itu sebenarnya nggak sengaja Kang. Saya mulai bisnis umur 19, lalu di tahun kesekian tuh bisnis saya tuh yang IT ini mau collab Kang. Udah di ujung tanduk deh. Nah, waktu itu saya sama istri, belum istri waktu itu, berpikir kita harus nyari revenue stream lain nih selain dari lagi curhat-curhatan tentang bisnis lah gitu. Yang IT ini lagi di ujung tanduk, kita harus nyari revenue stream lain. Nah akhirnya waktu itu saya sama istri tuh bisa dibilang berjudi nih dengan sisa uang yang ada. Uang udah benar-benar habis kan gitu. Sampai mau nikah pun kita cancel karena uang tabungan untuk nikah kepake. Kepake untuk operasional. Iya. Belum ada On Buzzer itu. Nah sisa uangnya ini kita berjudi, gimana kalau kita beli kamera lalu harus jadi sesuatu dari sini. Nah sesuatu dari sini itu udah kebayang ya bukan menjadi fotografer tapi memanfaatkan sosial media. Nah saat itu saya sendiri tuh yang nge-build istri saya dari yang bukan siapa-siapa lalu untuk menjadi influencer gitu, kita usahakan gitu. Belajar modeling, saya belajar fotografi kayak gitu. Nah dari situ alhamdulillah Kang, luar biasa, berhasil banget, alhamdulillah banget. Nah jadi bukan hanya untuk menghidupi saya dan istri pribadi gitu, biaya kuliahnya segala macem, bahkan bisa menyelamatkan perusahaan IT saya ini Kang, yang tadinya di ujung tanduk ini. Nah dari situ saya berpikir kalau manfaatnya dirasakan berdua atau bertiga lah sama perusahaan saya yang udah recovery gitu, nanggung kayak gitu Kang. Nah akhirnya kita perluas gimana caranya hasil yang kita dapetin ini bisa dirasakan juga sama anak-anak muda lain. Waktu itu kita fokusnya di Bogor. Nah kita bikin lah, waktu itu masih komunitas. On Buzzer tuh jadi awalnya komunitas dulu. Kita tawarin orang-orang, ada nggak yang mau punya penghasilan dari sosial media kayak gitu. Kita kedoknya itu komunitas fotografi dulu Kang. Terutama cewek-cewek kan banyak tuh yang seneng difotoin. Nah dari situ kita arahin dikit-dikit. Sayang kok foto-foto doang, kita belajar nyari uang yuk dari sini gitu. Kita build Kang dari pengetahuannya tentang endorsement tuh apa segala macem. Itu benar-benar kita fasilitasi lah, kita kasih fotografer gratis, kita sediain kamera, kita cariin jobnya juga bahkan. Akhirnya mereka foto tuh udah bukan cuman hobi doang, tapi bisa jadi penghasilan utama mereka. Jadi mereka udah bisa kuliah, sekolah dengan uang sendiri. Dari situ saya nggak puas lagi Kang, berhasil dari situ saya perlebar lagi karena background saya IT. On Buzzer ini yang tadinya komunitas, berhasil nge-build beberapa influencer di Bogor. Kita bikin aplikasinya. Jadi konsepnya waktu itu sederhana, saya kepikiran kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, marketplace. Tapi yang kita jual jangan produk nih gitu, tapi jasa. Jadi kita jualan orang gitu, jasa influencer. Nah dari situ kita bikin aplikasinya, bikin websitenya, aplikasi berbasis Android. Sekarang alhamdulillah udah ada 450 lebih influencer se-Indonesia, anak-anak muda yang sedikit banyak dibantu dari On Buzzer, dicarikan jobnya segala macem. Itu enak tuh, tinggal update doang di aplikasi. Dan kita juga udah ngebantu ribuan online shop UMKM di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi berawalnya dari kecil, dari berdua sama
the power of kepepet bisa dibilang ya. Bener, the power of pepet, berdua nggak puas. Karena gini sih Kang, saya ngerasain nikmat yang syukur luar biasa ketika berhasil berdua sama istri ini. Luar biasa gitu Kang nikmatnya itu, berhasil nyelamatin perusahaan saya yang mau kolaps. Iya. Otomatis kan itu karyawan-karyawan segala macam terbiayai gajinya segala macam. Itu nikmatnya luar biasa gitu. Karena rasa syukur yang luar biasa itu, jadi pengen ini tuh dirasakan oleh orang lain juga Kang. Iya benar. Apalagi prinsip saya dari dulu kalau bisnis itu basisnya harus manfaat dulu Kang. Manfaat dulu. Gitu. Bisa dibilang berawal dari the power of kepepet ya Kang ya. Ya. Ini menarik Banget. nih. Jadi sisa sisa tabungan yang ada dibeliin kamera gitu ya. Dan saya nggak tahu sama sekali cara pakai kamera tuh kayak gimana, nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Beli Sony A5000 tuh A5000 nggak tahu gimana cara pakainya, nggak ngerti itu apa segitiga aperture tuh apa kayak gimana gitu. Nggak ngerti tuh, belajar tiap hari. Istri pun sama, pemalu banget Kang. Oh, dari introvert. Ih, pemalu banget. Oh, Introvert gitu. Ngomong depan kamera, bahkan sampai sekarang istri saya tuh masih malu. Gitu. Lalu belajar lah pose segala macem. Bener-bener berdua tuh. Alhamdulillah responnya bagus gitu di sosmed. Banyak tawaran job segala macem. Gak nyangka kan gitu. Wah, sampai segininya gitu. Dan secara dampak juga bisa nyelamatin perusahaan yang hampir kolaps segala macem gitu. Kuliah jadi bisa bayar sendiri. Pengen apa-apa bisa beli sendiri gitu. Alhamdulillah deh. Otomatis keluarga juga terbantu kayak gitu kan kesehariannya. Nah, nggak puas aja gitu kalau cuma berdua. Oh perusahaan dan ini sebogor nggak puas lagi se-Indonesia gitu aja Kang. Iya, jadi memang ya benar ya, maksudnya ya bermanfaat untuk lingkungan, berdampak ya Kang ya. Iya, berdampak. Masya Allah. Nah itu menariknya tuh perjuangannya nih dari nol banget. Memang itu bisa dibilang, wah kepepet wah itu pasti deg-degannya, Masya Allah itu ya. Masya Allah banget Kang. Kalau gagal ya sangat itu ya dulu. Iya, soalnya benar-benar untuk operasional perusahaan tuh sekitar cuman ada uang buat 1 atau 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Okay. 2 bulan lagi ini beli kamera, artinya ini kamera udah harus menghasilkan dalam waktu 2 bulan. Oke. Wah itu benar-benar deh. Benar-benar, aduh, perjudian yang luar biasa kayak gitu. Ya tapi balik lagi sih mungkin karena kita niatnya bukan untuk cari ketenaran pribadi, untuk memperkaya diri semata kayak gitu Kang. Yeah. Ingin menyelamatkan perusahaan dan seisinya gitu. Kan ada karyawan pun kan punya keluarga, mungkin punya pendidikan yang harus dibayar, punya keluarga yang harus makan juga. Ya, yang selalu kepikiran kita saat itu tuh saya sama istri tuh, ya anak-anak nih, perusahaan ini harus jalan kayak gitu. Oke. Dan hasilnya sangat melebihi ekspektasi gitu. Nah, ya, menarik nih. Jadi mungkin di tengah ini ya Kang, di tengah banyaknya seminar-seminar tentang entrepreneur gitu ya. Kemudian campaign-campaign tentang entrepreneur. Jadi mungkin dari banyak teman-teman juga takutnya suka ada disorientasi gitu ya. Maksudnya ketika memang kita jualan untuk profit. Iya. Tapi itu bukan jadi tujuan kan. Itu istilahnya dampak aja kan ya Kang. Iya. Karena kalau saya sih menyikapi gini. Mau kita kerja atau usaha kayak gitu kan. Kerja di orang atau berbisnis, saya nggak memungkiri bahwa kita betul nyari uang. Tapi nomor 2. Nah, nomor 2 nih jangan disalah artikan, nomor 2 berarti nggak apa-apa dong ya. Nomor 2 tuh salah satu yang paling penting dong gitu. Iya. Nomor 1-nya tuh dampak dulu sih kan. Oke. Dampak dulu. Dampak dari produk kita gitu. Iya, apa kayak gitu. Dari produknya lalu dari si bisnisnya sendiri. Produknya bagus. Ini harus dilihat 2 sisi juga kan kalau ngomongin dampak. Dampaknya dari produk iya, membantu nggak untuk, contohnya kalau kita bisnis makanan, bikin kenyang nggak, bikin ngerasa enak nggak yang makannya kayak gitu kan, terjangkau nggak. Lalu sisi keduanya dari operasional Kang, juga harus berdampak. Kadang kita fokus ke produknya berdampak atau enggak, tapi di operasional kita jahat. Contoh produknya bagus, bermanfaat, tapi ke operasional kita pelit Kang. Jumlah karyawan dipepet-pepetin segala macem kayak gitu kan. Ya, itu kan kurang berdampak juga akhirnya.
dalam segi misalnya lapangan pekerjaan Oke, gitu. Ya jadi sebisa mungkin dua arah sih, berdampak dari internalnya mampu membuka lapangan pekerjaan nggak, kalau sudah mampu membuka lapangan pekerjaan nggak, orang-orang di dalamnya yang kerja di situ teredukasi nggak, karena kerja itu kan bukan cuman kerja ya. Kalau saya sih di perusahaan saya, mereka bekerja iya, tapi mereka juga harus ngalamin upgrade skill gitu loh kan. Upgrade skill. Oke. Siap. Nah, jadi berdampak tuh bukan tentang apa yang kita jual juga, tapi di belakangnya itu berdampak nggak. Percuma produknya bagus, tapi di belakangnya orang-orangnya nggak sejahtera. Berarti di internal dan eksternal ya Iya, dampaknya. betul. Ya. Nah terus ini menarik nih, kalau dari sisi bisnisnya, berarti dimulai dari product base dulu nih ya. Product base. Ketika nge-build istri untuk jadi influencer tuh kan. Iya. Berarti kan marketnya nih buta nih. Wah, gue nanti jual ke siapanya belum tahu, atau ya udah bangun dulu aja nih. Kalau jual ke siapanya sebenarnya karena waktu itu ngebangun seseorang yang bukan influencer, bukan siapa-siapa, lalu menjadi influencer, tentu udah kebayang pasti ini job-job yang akan datang itu dari online shop UMKM lah kayak gitu. Itu udah kebayang sih. Tapi spesifiknya seperti apa nggak tahu. Saya tuh nggak tahu gitu. Harus ngetok kemana dulu gitu. Ngetok kemana dulu nggak tahu. Bahkan saya nggak ngetok gitu. Jadi udah fokusnya ke produknya dulu dalam hal ini si influencernya. Influencernya jadi ternyata si niche-nya itu datang sendiri kan. Jadi kita nggak ngetok gitu. Niche-nya datang sendiri. Yaitu dalam bentuk tawaran-tawaran kerja gitu. Tawaran endorsement apa segala macam. Inilah marketnya gitu. Nah akhirnya dari situ kita fokusin gitu. Oke, menarik nih. Soalnya saya ngelihat juga ada ini Kang. Kalau misalkan ya bisnis tentang bab amanah ya Kang. Nah itu berarti ketika amanahnya benar, berarti kan produknya bagus dan amanah nih. Akhirnya klien atau market datang sendiri gitu. Iya, dicari. Itu Akang yang ngalami banget kan di sini. Iya, ngalamin. Karena kalau bisnis menurut saya nggak ada yang pasti sih Kang. Memang betul banyak banget coach-coach atau seminar-seminar bisnis yang menyarankan sebelum bikin bisnis tuh bikin dulu kanvasnya, persiapannya, analisa marketnya dulu. Betul gitu, betul. Cuman memang ada kalanya gitu. Bisnis itu ya udah nyebur dulu, baru kita bisa nganalisa. Gitu. Karena sering juga banyak juga orang yang nganalisa lama di awal akhirnya nggak jalan. Gitu. Apalagi pintu masuknya kayak kalau di cerita saya yang ini kan kepepet Kang, nggak ada waktu buat bikin kanvas jalan aja apa gitu. Jalan dulu, insya Allah gitu. Nggak tahu sih kalau udah yakin tuh kayak dapet feel-nya gitu loh Kang. Udah deh ini yakin nih beli kamera jadi deh kayak gitu. Tekadin gitu benar-benar tekad yang kuat jadi Kang gitu. Jadi insya Allah. Iya, mujahadah. Niatin lah udah pokoknya gitu. Bahkan nggak tahu, pakai kamera nggak bisa, istri juga bukan model profesional gitu, malu depan kamera. Tapi sekarang dari 2 orang itu bisa jadi 450 lebih yang bergabung gitu ngerasain manfaatnya. Happy aja gitu kan? Iya benar-benar. Nah itu berarti kan ketika berawal dari istri, kemudian banyak nih yang bergabung Kang. Nah sebenarnya setiap orang ini kan punya keistimewaan ya. Betul. Yang Akang temuin itu setuju nggak? Maksudnya dari ya ngebangun influencer gitu. Setuju. Jadi memang untuk menjadi influencer akhirnya kan tentang personal branding. Nah yang tahu tentang dia tuh bagusnya seperti apa, positioningnya kalau bahasa bisnisnya, sebenarnya dia sendiri yang tahu kan. Tapi waktu itu saat bentuknya masih komunitas gitu, OnBuzzer tuh komunitas fotografi, kedoknya kayak gitu. Itu yang paling mudah modeling. Modeling. Ini orang pede nggak depan kamera? Kalau nggak pede mau belajar nggak kayak gitu. Lalu percaya diri apa enggak gitu, terus fotogenik atau enggak. Ya paling mudah itu Kang. Dari situ dulu udah bisa dijual. Kayak gitu, dari kepercayaan diri dia di depan kamera, pose segala macam. Jadi itu yang bisa dibilang kartu utamanya itu kita arahinnya ke situ dulu, ke modeling dulu. Tapi nantinya itu
mereka bakal nemuin sendiri gitu apakah nanti mereka lebih ke vlogger artinya kan bisa ngomong depan kamera segala macam, atau food vlogger atau apa, nanti mereka nemuin sendiri kan. Itu berarti ya mereka baru nemu jati diri mereka sendiri, bisa dibilang gitu ya. Betul, karena memang dulu waktu masih organisasi bentuknya komunitas itu, kita nggak nyari orang kan, banyaknya orang nyari kita gitu, pada DM ke kita gitu, ke akun komunitas kita, Kak pengen dong join, pengen kayak Kak Isma gitu, pengen dong ketemu, kadang ada pintu masuknya itu sederhana kan, pengen ketemu Kak Isma doang gitu, istri saya, pengen ketemu Kak Isma gitu, boleh, tapi kita gini, tapi syaratnya mau ya ikut foto-foto bareng kayak gitu, padahal bukan untuk saya, bukan untuk Ismanya juga, tapi untuk dia sendiri gitu. Kita kenalin nih dunia sosial media influencer tuh kayak gimana, potensi dapat uangnya kayak gimana. Banyak yang nggak bisa lanjut kayak gitu karena nggak mau berproses, banyak. Tapi alhamdulillah banyak juga yang berhasil. Banyak yang berhasil ya. Nah itu kalau Akang yang ngelihat banyak yang berhasil, apa sih poin apa yang bikin mereka berhasil gitu kan? Kesungguhan kan. Kesungguhan. Karena fase kalau ngomongin seseorang untuk menjadi influencer yang tadinya bukan siapa-siapa lalu menjadi influencer, musuh utamanya itu kejenuhan kan. Kejenuhan, harus update konten terus. Harus update konten, nyari ide konten. Makanya tadi saya bilang pintu masuknya ini modeling. Karena update kontennya nggak terlalu mikir. Oh ya. Kalau mikir beda, baju kemarin. Ya, fashion kan gitu. Coba kalau misalnya contohnya food gitu. Mikir nih mau nge-review makanan apa lagi gitu, gaya ininya gimana. Kalau modeling, ya foto, kualitas fotonya bagus minimal kayak gitu. Udah bisa di-upload kan. Tinggal gimana cara dia nge-engage followersnya atau calon followersnya, gimana caranya mau terlibat dalam postingannya. Gitu. Itu banyaknya tuh mentalnya kan di fase itu. Kita kasih ini kan kayak formula. Akunnya followersnya kayak gini, umurnya segini, ini. Kamu 3 kali posting ya. Sehari gitu. Misalkan kayak gitu ya. Contoh, beda-beda sih Kang. Ada yang sehari 1 kali, ada yang berapa kali. Tergantung lah mereka kayak gimana. Nyocokin juga sama kesibukan mereka apa. Banyaknya mental di situ Kang. Gitu. Wah capek nih, mungkin belum membuahkan hasil atau apa. Padahal kita fasilitasi. Ikut ya foto hari ini, atau kita nyebutnya gathering dulu lah kalau komunitas. Nanti ketemu sama influencer lain, ada Kak Isma, ada si A, si B, si C gitu. Mereka foto bareng diposting kan dapat engagement. Kayak gitu. Sebenarnya udah kita fasilitasiin ke kayak gitu. Cuma memang mungkin kan ada mereka kesungguhannya ada yang jadi influencer mah jadi syukur, enggak ya udah kayak gitu. Tetap fokusnya di pekerjaan utama. Gitu. Ya itu sih, kesungguhan itu Kang. Yang mahal. Paling menentukan. Iya bener ya. Masya Allah. Terus banyak nih maksudnya dari On Bazaar juga ketika ketika kita berbicara tentang influencer, sebenarnya kan banyak nih di luar sana kalau pelaku bisnis, oke, gue ngendorse nih, pasti dagangan gue bakal rame dan banyak sellingnya. Gitu. Sebenarnya apakah itu fungsi dari influencer atau selebgram gitu Kang? Sebenarnya misalnya suatu brand mau mengadakan campaign, saya nyebutnya campaign ya gitu. Dalam bentuk endorsement atau apa, sebenarnya nggak salah mengharapkan sales. Tapi treatmentnya harus berbeda Kang. Nah, kalau On Bazaar ini kita fokusnya di influencer yang nano sampai mikro lah kayak gitu. Terus untuk advertisernya, online shopnya juga kita fokusnya di UMKM. Nah, kalau ngelihat ke situ kayak gitu, harusnya mereka ada di fase fokus ke brand awareness-nya. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah kita bikin campaign, lalu tujuannya sales. Tapi campaign-nya itu harus berbeda. Nah, seringnya ini kalau misalnya UMKM, lalu penggunaan Bazaar nano dan mikro itu, seringnya gini. Ini paling sering template. Harga endorse A berapa? 100.000. Ya udah saya kirimin barang. Udah tuh.
Oke. nggak ada apa namanya, nggak ada briefnya, nggak ada Oke. apanya. Baik. Jadi kita si influencernya nggak tahu ini gue di endorse nih, tujuan mereka apa. Oke. Nah, secara default pasti si influencer itu berpikir ini untuk awareness, makanya mereka akan nge-review produknya seperti apa kayak gitu. Di foto atau video dikasih tahu bahannya seperti apa segala macam. Nah, kalau ke sales udah pasti nggak bisa sesederhana itu Kang caranya. Iya. Makanya biasanya kalau sales itu endorse-nya ada rangkaiannya, ada campaign-nya. Nggak bisa satu kali kan? Nggak bisa satu kali atau bahkan nggak bisa satu influencer. Masif sekaligus, misalkan 50 influencer sekaligus. Iya. Strateginya gimana, outputnya apa, KPI-nya, sales, itu bisa. Tapi kalau misalkan, bahkan sering juga yang jasanya ini bukan endorse, paid promote. Kak, saya punya ini nih, banner lagi apa namanya? Lagi promo, diskon gitu. Pengen diposting sama influencer ABCD, kan banner doang gitu ya. Dipost, ya kemungkinan dapat salesnya kecil. Pasti itu dapatnya traffic dulu, minimal traffic. Nah, yang harus diingat juga sama teman-teman online shop, influencer itu bukan sales, bukan salesman. Jadi influencer itu menghadirkan traffic. Nah, yang mengkonversi traffic menjadi sales, ya brand itu sendiri. Oke. Nah, misalkan saya influencer, saya posting bajunya nih seperti ini. Orang tertarik, buka dong Instagramnya apa nih. Iya. Nah, di situ kan customer menentukan sendiri Instagramnya menarik atau enggak. Kalau menarik, bikin pengen bertanya, dia bakal DM. Ya. Nah, itu aja udah satu step. Setelah dikunjungi, nge-DM nggak gitu, ngechat nggak. Kalau enggak kan udah tuh, nggak mungkin jadi sales. Ya, jadinya mungkin leads doang, traffic. Nah, kalau udah ngechat, kan tergantung performa adminnya nanti. Balasnya fast respon atau enggak. Menarik atau enggak teknik closingnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin sales itu customer journey-nya jauh kan. Jauh ya. Jadi nggak mungkin nggak memang instan. dengan satu kali endorse tuh dapat sales. Tapi memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Biasanya itu terjadi di kalau kita endorse ke influencer yang benar-benar lagi booming gitu, lagi booming banget, lagi hype. Itu biasanya tembus kan sampai ke sales. Gitu. Dan itu ada kejadian kayak gitu ada. Masya Allah. Nah, ini kalau untuk controllingnya sendiri gimana tuh, Kang? Kan seluruh Indonesia nih. Nah, itu controlling manage-nya gimana tuh? Ya, kita talent se-Indonesia. Nah, kenapa kita bisa manage sebanyak itu dan seluas itu? Karena kita pakai website dan aplikasi. Aplikasinya ini aplikasi Android. Lalu ada websitenya juga. Jadi, para online shop atau UMKM tuh nyari price list udah nggak harus chatting satu-satu ke masing-masing influencer. Cukup download aplikasi atau lihat di websitenya. Udah bisa dilihat tuh 450 sekian influencer, ada jasa apa aja. Nah, nanti secara sistem otomatis dibuatkan seperti invoice kayak gitu. Nah, kita nyebutnya job order. Nanti ketika si job order itu udah dibayar, notifikasinya akan dapat dua sisi. Dari si pengiklan dan si influencer. Si influencer juga kita kasih aplikasi, Kang. Jadi kayak driver ojol. Ada kerjaan masuk gitu. Briefnya sampai. Briefnya seperti apa, produknya apa, nama ininya siapa gitu, tarifnya berapa kayak gitu. Itu ada. Nah, nanti si influencer sendiri juga bisa ngasih update status. Misalkan barangnya udah difoto, udah nyampe misalkan, lalu udah difoto, udah diposting. Nah, nanti notif-notif itu diterima juga sama si advertiser. Oh, barang gua udah nyampe nih, berarti tinggal nunggu di foto. Oh, udah di foto nih, berarti udah tinggal nunggu di post. Oh, udah di post nih, tinggal gua tunggu nih dampaknya apa kayak gitu. Traffic kah atau apa. Jadi kalau nge-manage-nya gimana? Ya by application itu, teknologi itu. Karena kebetulan saya basicnya orang IT. Gitu. Masya Allah ya. Go digital banget. Iya. Kalau tanpa itu pusing kan. 450 sekian se-Indonesia, kalau manual by WA kayak gitu, susah ngingetnya. Iya, benar-benar. Mantep banget. Nah, terus kalau berarti kan dari dulu bisnisnya jasa ya, Kang ya? Jasa. Nah, sebenarnya kuncinya apa sih, Kang? Maksudnya untuk apa ya? Untuk kita bisa berdampak
kan berarti kan kita harus kuat untuk diri sendiri dulu dong. Betul. Yang kayak ya tadi ceritanya kalau saya tangkap berarti ini kuat dulu nih Akang sama istri sebagai Produk. istilahnya awalun lah Ya. yang mengawali gitu kan ya. Nah, ketika kita kuat, kita bisa berbagi kekuatan kepada yang lain gitu. Ya lapangan pekerjaan gitu Kang ya. Nah, itu dalam proses menguatkannya dulu nih apa sih selain tadi kepepet itu gitu? Ya. Kalau untuk bisnis jasa sendiri, saya secara umum deh, bukan on buzzer doang. Kuncinya itu tim internal itu, karena jasa itu erat hubungannya sama customer kayak gitu. Jadi ketemunya orang sama orang. Yeah. Jadi nggak bisa diwakili. Beda kalau kita produknya. Bisnis produk, mungkin produknya bagus, di belakangnya nggak akur atau kurang baik, itu kan nggak kelihatan karena manfaat produknya di ini. Nah, kalau jasa itu yang paling utama sih kita harus milih partner yang benar-benar tepat, Kang. Partnernya berarti influencer juga gitu atau gimana? Semua pihak yang terlibat gitu. Kalau internal ya adminnya kayak gitu kan. Lalu kalau kita pakai aplikasi ya web developer. Ya web developernya, programmernya lah kayak gitu. Ya, semuanya benar-benar harus orang yang tepat, orang yang harus mau berkomitmen. Contohnya kalau programmer harus mau berkomitmen kalau ada bugs, ada error apa harus bisa kita selesaikan cepat kayak gitu. Karena ini kan berkaitan dengan jasa segala macam. Dan dua sisi juga kan, apalagi kita jadi broker. Admin juga kita harus nemuin orang yang tepat gitu. Fast respon, mau mengayomi, sabar. Nggak jarang kita ketemu customer yang agak bikin tensi naik gitu kan. Kita harus nyari admin yang benar-benar tepat. Pokoknya secara internal tuh harus ketemu orang-orang yang tepat, secara komitmen, goals-nya harus sama kayak gitu. Nah, dari situ yang kedua paling penting adalah kejujuran. Kalau menurut saya sih, kejujuran terutama ke customer. Oke. Jadi apalagi kalau on buzzer ini kan jadi broker ya Kang. Kalau misalnya lagi ada masalah, salahnya di influencer, ya kita harus jujur. Kita nggak akan memihak influencer, kita bela-belain walaupun salah, enggak. Gitu. Jadi benar-benar harus jujur deh. Kita salah ya kita minta maaf gitu. Karena sering banget sih masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan kita mengakui kesalahannya aja gitu sih Kang. Pokoknya jujur ke customer tuh benar-benar jujur deh kayak gitu. Baik lagi ke amanah tadi. Amanah tadi Kang, benar-benar harus amanah deh. Contohnya kalau misalkan kita punya SOP di on buzzer ini, kalau endorse dikirim barang, itu 2 minggu dari barang diterima harus udah dikerjain, harus udah diposting. Nah, proses itu kita semua elemen berkomitmen kan. Yang programmer bikin notifikasinya. Karena tadi si influencer bisa update ya, barang sudah sampai, bikin tuh notifikasi barang mana yang udah sampai tapi belum dikerjain. Kasih agingnya udah berapa lama. Lalu lari ke admin. Kita berkomitmen lagi, admin berkomitmen ingetin influencernya. Kak, jangan lupa ya, barangnya kan udah sampai, jangan lupa diposting lebih cepat lebih baik. Oke. Jadi semuanya tuh berkomitmen buat menuhin apa ekspektasi si customer. Gitu. Nanti kalau ada telat-telat segala macem, bottleneck-nya di mana, itu kita sampaikan ke customer. Contohnya misalkan ada kendala di ekspedisinya lama belum nyampe. Nah, itu kita omongin apa adanya. Oke. Makanya alhamdulillahnya juga ketemu banyak influencer yang baik-baik banget, Kang. Kalau misalkan kerjaannya telat atau apa, mereka suka menawarkan diri. Oh, aku bonusin ya, postingnya jadi 2 kali, jadi 3 kali. Aku bonusin ya sama review gitu. Jadi si customer juga happy. Kan sebenarnya itu nggak sesuai ini kan. Nggak sesuai SOW-nya gitu. Nggak sesuai dengan scope of work-nya, lewat lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah mereka ya itu menjaga kepercayaan customer, jujur gitu. Oh iya, aku kemarin lagi sakit. Oh iya, aku nggak sempat. Oh iya, maaf kelewat. Tapi aku bonusin ini gitu. Jadi happy aja kan ketemu orang-orang baik itu. Ya, karena di awalnya niatnya udah baik ya. Itu berpengaruh banget. Ke belakangnya iya. banget. Ya,
walaupun ada juga masalah-masalah yang nggak sesuai yang kita harapkan ada, tapi kita juga punya SOP lah kayak gimana sampai akhirnya misalkan influencernya harus dikeluarkan atau gimana ada, atau sebaliknya ada job yang nggak sesuai tapi udah kepalang transaksi harus di cancel, uangnya kita kembalikan. Ada SOP. Masya Allah, benar. Ya itu guys, jadi ya dunia usaha intinya simpel ya Kang ya? Iya. Amanah Amanah. dan kesungguhan sebenarnya. Sungguh-sungguh. Nah, oke. Nah, pesan terakhir deh buat Akang nih. Dari Akang gitu ya. Buat teman-teman yang newbie ya. Maksudnya yang ingin memulai usaha gitu kan. Sama yang ya mungkin usahanya baru berjalan gitu. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih buat teman-teman yang mau bikin usaha kadang bingung mulai dari mana, mulai aja dulu gitu. Jadi benar-benar mulai aja dulu. Gak ada salahnya mempersiapkan sesuatu tuh nggak ada salahnya. Cuman kadang kita bingung dalam persiapan, udah mulai aja dulu. Karena gini, ketika kita mulai bisnis itu yang harus dipikirin ya, rugi itu pasti kan. Oke. Ya, rugi itu pasti. Jadi jangan kaget. Jadi jangan sampai kita mempersiapkan suatu bisnis itu untuk menghindari kerugian. Karena menurut saya mah bisnis itu pasti ada ruginya. Resikonya sukses. Kayak gitu. Jadi kadang proses kita mulai bisnis yang nggak tahu mulai dari mana, kita mulai aja dulu tuh, itu menjadi investasi. Oke. Investasi apa? Knowledge. Nah, apalagi buat teman-teman yang umurnya di bawah 30 nih. Menurut saya ya investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Nah, leher ke atas tuh kayak Pak Tung bilang, leher ke atas tuh maksudnya apa? Yang ada di leher ke atas tuh apa sih? Ya ini isi kepala kayak gitu. Pengetahuan kita, rajin baca buku, rajin ikut seminar. Kalau nggak suka baca buku, nggak suka ikut seminar, ya banyakin praktek. Biar apa? Biar kita sering kebentur. Ya, kalau kita baca buku, baca seminar kan kita udah tahu hal yang harus dihindari segala macam apa. Yeah. Kayak saya ini orang yang malas kan. Gitu. Jadi saya lebih senang praktek. Saya pengen ngelihat sendiri medan perangnya kayak gimana. Jadi terbentuk katanya kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya mulai bisnis tuh mulai aja dulu. Fokus sama goals-nya. Gagal atau berhasil itu urusan belakangan. Dan satu lagi, jangan terlalu sering berpikir tentang orang lain gitu. Orang lain tuh ngelihat rumput tetangga gitu. Nggak usah terlalu berpikir itu. Jadi kita nggak, yang perlu kita ingat, kita nggak perlu ngebuktiin ke siapapun. Gitu. Kalau kita sukses ya itu untuk kita gitu kan. Kita bisa buka lapangan pekerjaan, ya itu jadi ladang pahala kita. Nggak usah ngebuktiin ke orang lain bahwa kita seperti ini, seperti itu. Nggak usah dengerin itulah kayak gitu. Jadi benar-benar fokus aja ke bisnisnya seperti apa. Itu aja sih, Kang. Siap, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman dapetin penuh inspirasi dan ilmu dari Kang Acim. Insya Allah. Semoga. Oke, semoga Kang Acim sehat selalu. Amin. Kemudian bisnisnya makin sukses dan bermanfaat. Amin. Oke, siap. Amin. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di ngoperasi selanjutnya. Ngoperasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.